Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Pada kali ini saya mencoba berbicara terkait persoalan perjuangan seorang wanita di Hari Ibu Nasional pada tanggal 22 Desember tahun 2020 ini. Jadi perayaan Hari Ibu ini dilakukan oleh sebagian laki-laki dan perempuan, ya, bukan hanya perempuan ya teman-teman sekalian, tetapi laki-laki. Yang paling banyak itu adalah laki-laki, ya. Tetapi sebelum saya membahas terkait persoalan itu, saya bakar rokok dulu teman-teman, untuk memancing inspirasi saya dalam membahas terkait persoalan kesenjangan laki-laki terhadap Hari Ibu ini. Ayo kopi dulu teman-teman sekalian. Jadi perayaan Hari Ibu yang dirayakan, bukan dilakukan ya teman-teman sekalian, tapi yang dirayakan pada 22 Desember tahun 2020 ya. Ini bukan hanya kemudian dilakukan oleh laki-laki, bukan hanya kemudian dilakukan oleh perempuan, ya, tetapi kemudian dilakukan oleh laki-laki juga. Bentuk perayaan yang kemudian dilakukan oleh laki-laki ini, ya, seorang laki-laki atau seorang anak ini mengucapkan selamat ulang tahun kepada ibunya, kepada istrinya, kepada calon istrinya, kekasih gelapnya, dan lain-lain, termasuk anaknya, sebagai representasi dari seorang ibu, teman-teman sekalian. Kenapa anak-anak? Karena anak-anak ini adalah bagian daripada benih seorang ibu, ya, anak yang perempuan, bukan yang laki-laki ya teman-teman sekalian. Yang tidak hanya menghargai jasa-jasa dari seorang ibu, tetapi juga untuk perempuan seluruhnya teman-teman sekalian. Perempuan tanpa batas, ya. Jadi baik anak-anak, remaja, dewasa maupun tua. Tetapi yang kemudian dilihat oleh kita hari ini adalah prioritas ke orang tua, ya, karena ya memang patut diakui ya. Jadi perjuangan seorang ibu ini sangat luar biasa, ya. Tetapi juga harus kemudian dipahami oleh teman-teman sekalian. Jadi jauh sebelum kalian mencoba untuk menafsirkan bahwa Hari Ibu ini adalah bentuk kasih sayang kita terhadap orang tua, tetapi secara historisnya, jadi pada tanggal 28 Desember tahun 1928 itu teman-teman sekalian, Gema Sumpah Pemuda dan Lantunan Lagu Indonesia Raya tanggal 28 Oktober tahun 1928 itu digelorakan dalam Kongres Pemuda Indonesia, menggugah semangat para pemimpin perkumpulan, teman-teman sekalian. Jadi kaum perempuan untuk mempersatukan diri dalam satu kesatuan yang mandiri, begitu. Jadi upaya untuk mengangkat harkat dan martabat seorang laki-laki perempuan, maka diperlukan satu wadah sebagai ruang diskusi, sebagai ruang eksplorasi, sebagai ruang perjuangan bagi seorang perempuan itu sendiri, teman-teman sekalian. Selanjutnya, atas perkara, pada saat itu sebagian besar perkumpulan ini, teman-teman sekalian, jadi masih merupakan bagian daripada organisasi kepemudaan, ya. Jadi sebagai pejuang pergerakan bangsa pada saat itu. Selanjutnya pada atas prakarsa pada perempuan, pejuang kemerdekaan atau pergerakan kemerdekaan pada tanggal 22 sampai tanggal 25 Desember tahun 1928 itu diselenggarakanlah Kongres
perempuan Indonesia pertama kali kemudian di Jogja, teman-teman sekalian. Pertama kali di Jogja, teman-teman sekalian. Ya, makanya perempuan ini upaya untuk melakukan sehingga tidak terjadi diskriminatif, ya, gender ini harus kemudian diangkat harkat dan martabatnya, teman-teman sekalian. Ya, salah satu keputusannya adalah dibentuknya satu organisasi federasi yang mandiri dengan nama Perikatan Perkumpulan Perempuan Indonesia, atau yang kemudian disingkat dengan PPI, teman-teman. Terjalin kesatuan semangat juang kaum perempuan untuk secara bersama-sama dengan kaum laki-laki berjuang bagaimana kemudian meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia. Itu yang paling utama. Ya. Jadi sebagai salah satu negara yang berdaulat, negara yang besar, maka harus kemudian diklasifikasi antara perjuangan laki-laki dan perempuan. Jangan sampai kemudian terjadi pengklaiman bahwa gerakan kemerdekaan ini atau pergerakan bagaimana melahirkan kemerdekaan di salah satu negara yang besar ini itu kemudian dilakukan oleh kaum laki-laki saja. Tetapi di balik perjuangan itu adalah seorang perempuan yang sangat hebat yang mendampingi kita. Terlepas dari mendampingi juga ikut berperang bagaimana memerdekakan Indonesia pada saat itu, teman-teman sekalian. Pada tahun 1929 pada saat itu Perserikatan atau PPI ini juga dirubah namanya menjadi Perikatan Perempuan Istri Indonesia, ya teman-teman sekalian. Makanya mungkin ya dari tafsiran teman-teman sekalian bahwa Hari Ibu ini adalah hari istri, ya, atau Hari Ibu ini adalah hari ibu kita, hari upaya untuk mengenang perjuangan ibu kita, bagaimana melahirkan kita, membesarkan kita, mengasuh kita, membina kita, membimbing kita, teman-teman sekalian. Mungkin itu yang kemudian menjadi tafsiran kita bersama pada saat itu. Tetapi juga kita harus tahu, kita harus paham, teman-teman sekalian, bahwa dasar daripada perayaan Hari Ibu itu atas dasar perjuangan, ya, seorang perempuan pada saat itu, bagaimana kemudian meningkatkan harkat dan martabat bangsa Indonesia, ya, bangsa Indonesia. Jadi pertanyaan yang kemudian muncul di benak saya, sejauh mana teman-teman memahami Hari Ibu itu? Teman-teman, apakah memang hanya ikut-ikutan, ya, atau memahami eksistensi daripada perayaan Hari Ibu itu, teman-teman sekalian? Harus teman-teman pahami bahwa pada tahun 1938 yang lalu, ya, Kongres Perempuan Indonesia ketiga di Bandung, ya, teman-teman sekalian, menyatakan bahwa pada tanggal 22 Desember sebagai Hari Ibu Nasional. Selanjutnya kemudian dikukuhkan pada saat itu, ya, oleh pemerintah dengan keputusan presiden, ya, keputusan presiden nomor 316 tahun 1959 tentang Hari Ibu Nasional, yang bukan Hari Ibu tertanggal 16 Desember 1959, teman-teman sekalian. Jadi Kepres tersebut menetapkan bahwa Hari Ibu Nasional, Hari Ibu Nasional itu pada tanggal 22 Desember tahun 1939, ya, dan sampai hari ini kita melakukan perayaan Hari Ibu. Hari Ibu ini sebagai hari kasih sayang, ya, itu pun kemudian dirayakan oleh kita hari ini, baik generasi tua maupun generasi muda, ya, sebagai bentuk ucapan terima kasih atau sebagai bentuk apresiasi kita terhadap perjuangan seorang ibu. Ya, mungkin pada saat itu bahwa perjuangan seorang perempuan itu bagaimana memerdekakan Indonesia. Tetapi hari ini perjuangan seorang ibu
bagaimana membina, mendidik, ya, kemudian melahirkan generasi-generasi barunya sebagai representasi dan melanjutkan tata dan perjuangan beliau, baik di tingkat pendidikan, di tingkat politik, ya, dan lain-lain. Tujuannya cuman satu, bagaimana kemudian anaknya kelak kemudian hari bisa mendapatkan kehidupan yang layak berdasarkan potensi anak itu sendiri, teman-teman sekalian. Ya, begitu teman-teman. Kemudian teman-teman sekalian, harus memang diakui bahwa Hari Ibu Nasional ini adalah bagian yang sangat penting bagi kita sebagai generasi muda. Jadi supaya kemudian kita tidak terlalu lelean, ya, bahasa kasarnya mungkin lelean gitu kan. Jadi mungkin bagi teman-teman yang pernah kasar terhadap ibu, tidak taat terhadap ibu, atau teman-teman yang pernah melawan kalimat-kalimat super dari ibu gitu kan. Jadi kalimat-kalimat ibu. Jadi di saat momen seperti ini, ya, karena ini bukan hanya kemudian kita sendiri, ya, atau myself sendiri yang mengingat bahwa besarnya perjuangan seorang ibu itu, teman-teman sekalian. Maka teman-teman sekalian juga harus bisa memaknai bahwa peringatan Hari Ibu itu, teman-teman sekalian, oleh bangsa Indonesia, ya, tidak hanya untuk menghargai jasa-jasa pahlawan atau jasa-jasa perempuan sebagai seorang ibu, tetapi juga jasa perempuan secara menyeluruh, teman-teman sekalian, baik sebagai ibu, istri, ya, maupun sebagai warga negara yang baik, warga masyarakat, dan sebagai abdi Tuhan yang Maha Esa. Begitu. Jadi ibu yang hebat adalah ibu yang taat terhadap perintah agama dan terus mengikuti pedoman-pedoman yang berlaku, ya, serta sebagai pejuang dalam merebut dan menegakkan atau mengisi kemerdekaan dengan pembangunan nasional, teman-teman sekalian. Jadi peringatan Hari Ibu yang kemudian dimaksudkan itu sebenarnya senantiasa mengingatkan kita, seluruh rakyat Indonesia, terutama sebagai kita ini sebagai generasi, teman-teman, generasi muda mungkin, generasi tua maupun generasi yang kecil gitu kan, yang ada juga yang ikut-ikutan bagaimana merayakan hari kemerdekaan, bukan hari kemerdekaan ya, mohon maaf, tetapi Hari Ibu Nasional ini, ya, teman-teman sekalian. Jadi makna Hari Ibu sebagai hari kemerdekaan atau persatuan serta kesatuan perjuangan kaum perempuan itu, teman-teman sekalian, yang tidak terpisahkan dari kebangkitan perjuangan bangsa Indonesia. Untuk itu, api perjuangan itu harus kemudian diwariskan oleh kita. Ya, walaupun memang perjuangan pada saat itu dengan sekarang, ya, sangat berbeda gitu kan. Jadi pada masa-masa perjuangan buyut kita, bukan buyut ya, apalagi mungkin namanya selain dari buyut itu, gitu teman-teman sekalian. Jadi itu perjuangan bagaimana menegakkan keadilan, satu. Kemudian yang kedua adalah bagaimana berjuang bagaimana memerdekakan Indonesia, ya, dari varian jajahan yang kemudian dilakukan oleh sekutu pada saat itu, baik Jepang maupun Belanda itu, teman-teman sekalian. Kemudian yang selanjutnya, teman-teman sekalian, semangat perjuang kaum perempuan ini mewarnai bagaimana dinamika perjuangan pada masa itu, teman-teman sekalian. Jadi
semangat perjuangan kaum perempuan Indonesia sebagaimana mungkin tercermin dalam lambang Hari Ibu berupa setangkai bunga melati, gitu kan, dengan kuntumnya yang menggambarkan satu mungkin teman-teman paham kan, kasih sayang kodrati, gitu kan, antara ibu dengan anak. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, kekuatan, kesucian, ya kan, antara ibu dan pengorbanan anak, teman-teman sekalian. Dan selanjutnya mungkin kesadaran wanita untuk menggalakkan kesatuan dan persatuan, keikhlasan bakti dalam membangun bangsa dan negara. Jadi semboyan pada lambang Hari Ibu Nasional atau Hari Ibu, tercapainya persamaan kedudukan, ya. Jadi supaya tidak terjadi diskriminatif antara laki-laki dan perempuan, begitu. Kemudian yang kedua, persamaan hak, persamaan kewajiban, dan kesempatan antara kaum perempuan dan kaum laki-laki ini merupakan kemitraan yang sejajar. Begitu teman-teman sekalian. Maka khusus yang perempuan, bagi teman-teman yang perempuan ini, ya, jadi atau bagi para wanita-wanita ini harus berupaya untuk berjuang semaksimal mungkin. Sekarang ya, hidup kita bukan pada masa penjajahan. Sekarang ini hidup kita sudah serba-serbi, ya kan? Kita dihadapkan dengan konsep neomodernisme, kemudian model ini dihadapkan dengan masyarakat yang 5.0, kemudian teknologinya sudah sangat canggih, teman-teman. Ini zaman ini sebenarnya sudah masuk pada zaman di mana kita harus hidup merdeka, ya, dengan gagasan kita, dengan pengetahuan kita, dengan konsep-konsep kemerdekaan cara berpikir kita. Apalagi sekarang ini kan negara sudah menerapkan konsep merdeka belajar, ya, walaupun memang terjadi kontradiktif, ya, yang sengit mungkin antara itu, dan pemerintah tetap berupaya untuk melakukan sosialisasi dan lain-lain, upaya untuk menegakkan bagaimana kemerdekaan belajar di tengah COVID-19 ini bisa kemudian dijalankan, teman-teman sekalian. Dan selanjutnya teman-teman sekalian, seorang perempuan adalah tameng bagaimana melahirkan generasi-generasi hebat ke depan. Perempuan yang hebat pasti melahirkan generasi yang hebat, ya. Tetapi tidak luput pula teman-teman sekalian, perempuan yang tidak hebat juga mampu untuk melahirkan perempuan, anak-anak atau generasi-generasi yang hebat, ya. Mungkin teringat pada masa Nabi pada saat itu, ya kan, Nabi Ibrahim, begitu kan. Kemudian nabi-nabi yang lain juga, ya. Mereka tidak memilih wanita yang hebat, begitu. Begitu pula halnya yang perempuan. Pada saat masa Nabi itu tidak sebagian besar bahwa perempuan itu memilih laki-laki yang hebat dan muslim pada saat itu. Ya, tetapi upaya yang kokoh bagaimana menegakkan keberhasilan atau menegakkan keadilan atau menegakkan susah juga sih sebenarnya bicara sendiri kayak gini, teman-teman. Ya, susah juga sih teman-teman bicara sendiri seperti ini. Jadi tidak ada yang memancing cara berpikir, teman-teman sekalian. Oke, kembali. Teman-teman, pada Hari Ibu ini, ya, walaupun mungkin kalimat saya agak tertatih, tidak nyambung dan lain-lain, ya, saya memahami bahwa, ya, jadi sejarah
terbentuknya Hari Ibu Nasional itu seperti yang kemudian dipaparkan oleh saya tadi, itu bagian daripada secercah ya pengetahuan saya dari hasil literasi yang kemudian saya baca beberapa hari yang lalu, jauh sebelum dilaksanakan perayaan Hari Ibu ini, teman-teman sekalian. Makanya bagi teman-teman yang hebat, jadi ibu-ibu yang hebat, perempuan yang hebat, harus mampu melahirkan inovasi yang baru, melahirkan kreativitas yang baru, mampu mendorong laki-laki yang hebat pula ke depan. Jadi laki-laki yang hebat, ya di sampingnya ada perempuan yang hebat pula. Perempuan yang hebat, di sampingnya ada laki-laki yang hebat pula, teman-teman sekalian. Makanya ya simbiosis mutualisme, ya gagasan di antara kedua laki-laki dan perempuan ini harus seimbang. Perjuangan laki-laki dan perjuangan perempuan juga kemudian harus sejajar. Ya, bagaimana kemudian di antara keduanya ini harus mampu mengkolaborasikan, ya baik ide, gagasan, ya, sehingga terjadi, ya minimal sebenarnya katakanlah saya dengan istri saya ini pasti ada gap, ya baik cara berpikir maupun ke yang lain-lain teman-teman sekalian. Tetapi saya berharap bahwa ya kalian perempuan-perempuan hebat di Hari Ibu Nasional ini juga bisa menjadi wanita-wanita yang dikagumi, dicontohi, dipedomani, gitu kan, kemudian diikuti oleh seluruh generasi-generasi selanjutnya, begitu teman-teman sekalian. Jadi sekali lagi saya berharap bahwa ya di Hari Ibu ini kita maksimalkan ya masa bakti kita kepada ibu kita selama kurun waktu ya tidak ditentukan teman-teman sekalian. Maka di sisa-sisa usia ibu kita atau di sisa-sisa usia kita ini mampu berbakti dan menjadi anak yang taat, tunduk, dan tetap terus mengayomi lebih-lebih orang tua kita, bukan hanya yang perempuan, juga yang laki-laki, teman-teman sekalian. Jadi saya berharap atau kita bersama berharap, begitu kan. Jadi saya terus introspeksi diri bahwa sejatinya ya perjuangan seorang ibu tidak sebanding dengan model bakti kita ke depan. Karena di usia kita yang 20 tahun ini, atau di usia kita yang ke-30 tahun ini, atau di usia kita yang 40 tahun ini, teman-teman harus bisa maksimalkan ya potensi kita untuk bagaimana mensupport, bagaimana berbakti, bagaimana kita ini taat terhadap perkataan seorang ibu. Ya, lebih-lebih yang usia 40 tahun, ya bagi teman-teman laki-laki atau perempuan juga harus berpikir matang. Ya, mudah-mudahan ya orang tuanya masih diberikan oleh Allah kesempatan untuk bersama bapak ibu atau teman-teman, ya maksimalkan potensi teman-teman sekalian. Jika kita ukur bahwa usia Nabi Muhammad mengacu pada usia Nabi Muhammad 60 lebih tahun, maka pikirkan berapa usia orang tua kita hari ini. Ya, jika usia kita orang tua kita udah 59 tahun, berarti masih 4 tahun masa mengabdi kita terhadap orang tua. Jikapun sebaliknya, ya teman-teman sekalian, jadi saya juga tidak bisa berkata apa-apa teman-teman sekalian. Intinya bahwa kita harus mengoptimalkan potensi kita, bagaimana kemudian kita ini mengabdi kepada kedua orang tua kita. Tidak sebanyak perjuangan orang tua kita, tetapi kita berupaya untuk maksimalkan potensi ini, potensi kita untuk memberikan kontribusi yang baik terhadap kedua orang tua kita. Oke teman-teman sekalian, salam Hari Ibu, selamat Hari Ibu, dan salam sehat teman-teman sekalian. Ya, lebih dan kurangnya saya mohon maaf jika mungkin kalimat saya menyinggung perasaan teman-teman sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya, tetapi ini upaya saya bagaimana kemudian
memberikan edukasi mungkin, ya jika mungkin ini bernilai edukasi atau memberikan cercahan konyol mungkin, ya kalau menurut teman-teman itu konyol, tetapi inilah gaya saya, bagaimana kemudian memanfaatkan teknologi untuk mengeksplorasikan wawasan, gagasan, dan termasuk mengucapkan selamat Hari Ibu terhadap seorang ibu. Perjuangan ibu tidak bisa diukur oleh apapun, ya, maka tugas kita adalah bagaimana berbakti di sisa usia orang tua kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.